cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Kau mencari kematian. Chen Ping menatap Raja Ular berkaki seribu dan tak bisa menahan diri untuk mencibir. Seorang kawan yang berada di alam abadi dunia kelima berani bertindak lancang di hadapannya. Chen Ping menghadapi Raja Ular berkaki seribu dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Raja Ular berkaki seribu. Raja Ular berkaki seribu itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian, dan darah hitam yang berbau busuk itu memercik. Kerumput beracun, menggerogoti tanaman pemakan racun itu hingga keluar asap putih. Mata ular tua itu berkilat merah, dan jari-jarinya yang mencengkeram kantong memutih karena kelelahan. Bajingan kecil, beraninya kau membunuh Raja Ularku. Ular tua itu tidak percaya bahwa Chen Ping, seorang lelaki tingkat ke-9 di alam keabadian yang tersebar, benar membunuh Raja Ular berkaki seribu yang dibesarkannya dengan penuh perhatian. Raja Ular berkaki seribu ini berada pada level kelima alam abadi bumi. Ular tua itu tiba-tiba menamparkan dadanya dan menyemburkan seteguk darah hijau muda, yang jatuh ke tanah. Kelabang besi hitam yang dibakar oleh pil pengubah mayat Humazi langsung pulih, bahkan ukurannya menjadi 2 kali lipat, cangkangnya bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Semua racun kembali menjadi satu, hancurkan dia untukku. Ular tua itu meraung dan membentuk segel, dan sekelompok kelabang besi hitam bergegas menuju Chen Ping seperti pasukan yang telah menerima perintah. Wajah Humazi memucat. Serangga beracun ini telah dikatalisis oleh darah dan esensi, dan telah kehilangan akal sehatnya. Mo Chen mengayunkan pedangnya, menebas lipan besi hitam yang menyerbu Humazi hingga menjadi debu. Chen Ping, pertarungan yang cepat dan menentukan. Chen Ping tiba-tiba tersenyum, bukan karena panik, tetapi dengan ketenangan yang nyaris acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga, dan cahaya keemasan serta aura pembunuh mengalir dari badan. Pedang yang terjalin menjadi spiral, seolah-olah memiliki kehidupan. Sekelompok reptil, apakah kalian layak menghalangi jalan? Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, bola hujan cahaya keemasan dan hitam meledak dari kelompok kelabang besi hitam. Itu bukan cahaya pedang, tetapi medan niat pedang yang diaktifkan Chen Ping dengan kekuatan spiritual tingkat 9. Dari alam abadi yang tersebar, dia benar-benar menggabungkan domain pedang yang dipahaminya dari makam pedang dengan roh jahat, membentuk medan pembunuhan mini. Saat hujan ringan berlalu, cangkang keras kelabang besi hitam hancur seperti kertas, dan cairan hijau yang bercampur dengan roh jahat hitam dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan domain pedang. Bagaimana mungkin? Pupil ular tua itu tiba-tiba mengecil, lah bisa merasakan napas kehidupan kelabang besi hitam itu menghilang dengan kecepatan yang mengerikan, seolah-olah ditelan oleh lubang hitam tak kasat mata. Ketika kelabang besi hitam terakhir berubah menjadi abu dalam hujan cahaya, sosok Chen Ping telah muncul di depan si tua ular, hanya berjarak 3 kaki. Tepat saat ular tua itu hendak mengaktifkan kemampuan racunnya, ia mendapati tubuhnya tidak bisa bergerak. Energi jahat di sekitar Chen Ping telah berubah menjadi rantai tak terlihat, mengunci meridiannya dengan erat. Kau juga hadir saat keluarga Hu dikepung dan ditindas, kan? Suara Chen Ping lembut, tapi seperti paku es yang menusuk dendang telinga si tua ular. Ekspresi ular tua berubah drastis, bagaimana kau tahu? Sudah kuduga. Pergelangan tangan Chen Ping sedikit gemetar, dan pedang pembunuh naga membentuk lengkungan dingin di bawah sinar matahari. Aku sudah memberimu kesepakatan dengan menahanmu di sini sampai sekarang. Tidak, akulah tetua penegak hukum lembah 10.000 racun. Jika kau membunuhku, Tuan Lembah tidak akan membiarkanmu pergi. Teriakan itu berhenti tiba-tiba. Pedang itu berkelebat dan kepala itu melayang. Kepala ular tua itu melengkung di udara, dan masih ada ketidakpercayaan dan ketakutan di mata tunggalnya. Darah yang menyembur dari lehernya dibakar menjadi asap hijau oleh roh jahat di sekitar Chen Ping begitu bersentuhan dengan udara. Para biksu berjubah hitam yang tersisa sangat ketakutan saat melihat ini sehingga mereka berbalik dan mencoba melarikan diri. Tidak seorang pun bisa pergi. Mata Humazi merah padam, lah mengeluarkan 3 jimat kuning dan menggumamkan sesuatu. Jimat-jimat itu berubah.
Menjadi 3 naga api, mengejar desertir itu seolah-olah memiliki mata. Mo Chen mengayunkan pedangnya menembus rerumputan beracun. Setiap kali pedang itu bergetar, seorang biksu berjubah hitam akan jatuh tersungkur, memegangi tenggorokannya. Tidak ada jejak darah di pedang itu, karena energi pedangnya telah menghancurkan racun dan vitalitasnya. Chen Ping tidak ikut serta dalam pengejaran, lah berdiri di depan mayat ular tua yang tanpa kepala, memadatkan seberkas energi jahat murni di ujung jarinya, dan menyelidiki dantian lawannya. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali jarinya, cahaya keemasan samar bersinar di ujung jarinya, ketemu. Itulah pesona spiritual unik keluarga Hu, jelas ditinggalkan oleh harta karun yang pernah dijarah si ular tua di masa lalu. Tuan Hu, tampaknya sebagian besar relik Anda ada di aula 10.000 racun. Mendengar ini, tangan Humazi yang memegang jimat sedikit gemetar, barang-barang leluhurku, aku harus mengambilnya kembali. Mereka bertiga berjalan melewati mayat-mayat di tanah dan menuju ke aula 10.000 racun. Racun yang berceceran di sepanjang jalan otomatis menyingkir saat menghadapi roh jahat Chen Ping. Serangga beracun yang tadinya bersembunyi di kegelapan pun jadi takut dan bersembunyi di dalam lumpur, tak berani menampakkan kepala. Gerbang aula 10.000 racun terbuat dari tengkorak binatang raksasa, dengan kulit manusia kering tergantung di taringnya. Di kedua sisi gerbang istana berdiri 8 pengawal bersisik. Kulit mereka berwarna ungu biru yang aneh, dan mereka memegang tombak bertatahkan kristal racun di tangan mereka. Berhenti, teriak penjaga terdepan, mengarahkan tombaknya langsung ke Chen Ping. Siapapun yang masuk tanpa izin ke istana 10.000 racun akan mati. Chen Ping terlalu malas untuk bicara omong kosong dan mengayunkan pedang pembunuh naga dengan santai. Sinar pedang emas dan hitam sepanjang sekitar 10 kaki menerobos udara, tidak hanya membelah 8 penjaga menjadi 2 beserta tombak mereka, tetapi juga menghantam pintu aula tengkorak. Retakan, pintu tulang hewan yang keras itu hancur seperti keramik, memperlihatkan aula suram di dalamnya. Aula itu dipenuhi kabut beracun yang 10 kali lebih tebal daripada kabut di luar. Di panggung tinggi di tengah, duduk seorang lelaki tua berjubah hijau. Di dalam kuali perunggu di hadapan lelaki tua itu, cairan hijau tua mendidih mengeluarkan bau yang menjijikkan. Itu adalah penguasa lembah Wandu, Wandusi. Wandusi perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak seperti anyaman tanaman merambat beracun, dengan pembuluh darah hijau muda melilit permukaan kulitnya. Matanya berwarna hijau tua murni, tanpa pupil yang terlihat. Apakah ular itu mati karena usia tua? Suaranya seperti 2 potong kayu lapuk yang saling bergesekan. Kau memang punya keahlian, pantas saja kau berani memasuki lembah 10.000 racunku. Chen Ping melangkah masuk ke aula, roh jahatnya membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya, mengisolasi kabut beracun agar tidak masuk. Ratusan tahun yang lalu, keluarga Hu dimusnahkan, dan kau adalah salah satu dalangnya. Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Wandusi tertawa aneh, tawanya terdengar seperti tetesan lendir yang membuat gigi ngilu. Memang, kebal terhadap segala racun, milik Patuahu itu memang bahan yang bagus untuk memurnikan racun. Sayang sekali dia sendiri yang meledakkannya. Kalau tidak, aku pasti sudah menembus alam abadi duniawi dan mencapai alam yang lebih tinggi sejak lama. Mendengar ini, Humazi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan hampir menghancurkan jimat di tangannya. Binatang buas, aku akan membunuhmu. Apa terburu-buru? Wandusi menjilat bibirnya, lidahnya yang hijau tua bercabang seperti ular. Saat aku memurnikan, kalian bertiga menjadi pil racun, itu akan dianggap menebus penyesalan masa lalu. Terutama kau, matanya tertuju pada Chen Ping, kau memiliki roh jahat di dalam dirimu tetapi tidak terkikis olehnya. Kau sempurna untuk memurnikan pil racun Yin Yang. Omong kosongmu terlalu banyak. Sosok Chen Ping melesat, dan pedang pembunuh naga menusuk wajah Wandusi. Dengan suara menembus udara, Wandusi tidak menghindar atau menghindar, tetapi hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke tripod perunggu. Cairan hijau tua yang berputar-putar di dalam kuali tiba-tiba melonjak, berubah menjadi seekor naga beracun. Naga itu membuka mulutnya yang besar dan penuh taring, lalu menggigit Chen Ping. Kemanapun naga itu lewat,
udara berdesis. Karena korosi, hanya hal sepele, cahaya dingin berkilat di mata Chen Ping, dan momentum pedang tiba-tiba bertambah cepat. Cahaya, pedang keemasan dan hitam yang saling bertautan langsung menembus kepala naga beracun itu. Engah, naga beracun itu langsung hancur dan berubah menjadi hujan beracun yang jatuh dari langit. Namun sebelum cairan beracun ini bisa mencapai jarak 3 kaki dari Chen Ping, cairan itu dibakar habis oleh roh jahat. Hah, secercah kejutan terpancar di mata Wan Duxi. Roh jahatmu benar-benar bisa menahan Wan Duku. Menarik sekali. La membanting pegangan tangga panggung, dan lantai seluruh aula tiba-tiba retak. Tanaman merambat beracun, berwarna hijau tua yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah-celah dan melilit ke arah ketiga orang itu seperti ular. Berbisa yang lentur, Mo Chen menghunus pedangnya, dan dengan energi pedang, ia memotong tanaman merambat beracun yang mendekat. Satu persatu, hati-hati, ini adalah tanaman merambat jantung yang rusak. Bulu-bulu halus pada tanaman merambat ini akan menembus kulit dan merusak meridian jantung. Humazi memanggil jaring emas besar, mata jaringnya berkilauan dengan cahaya rune, mencegah masuknya racun Ivy. Chen Ping, orang tua ini berada di puncak peringkat ketujuh alam abadi bumi. Hati-hati dengan kemampuan racun, bawaannya, aku. Chen Ping mengabaikan tanaman merambat beracun di sekitarnya. Matanya tertuju pada Wan Duxi, lawanmu adalah. La menyerbu maju lagi, dan kali ini gerakan pedangnya bukan lagi gerakan yang ganas, tetapi menggabungkan gerakan tubuh licik yang dipelajari dari makam pedang. Pedang pembunuh naga tampak hidup di tangannya, kadang berubah menjadi ular emas yang menari, kadang berubah menjadi cakar naga hitam, dan setiap pedang diarahkan langsung ke titik lemah Wan Duxi. Wan Duxi jelas tidak menyangka ilmu pedang Chen Ping begitu aneh. La mundur berulang kali, dan jubah hijaunya terpotong oleh energi pedang, memperlihatkan kulitnya yang seperti kulit kayu di baliknya. Binatang kecil, apa kau pikir aku takut padamu? Wan Duxi mengamuk, La merobek jubah hijaunya, memperlihatkan tato hitam berbentuk ular di dadanya. Sambil bergumam sendiri, tato itu hidup dan berubah menjadi ular sepanjang 60 cm. Ular itu merayap di lehernya hingga ke atas kepalanya dan membuka mulutnya untuk meludahkan lidahnya. Ini racunku yang mengancam jiwa, ular erosi, kata Wan Duxi sambil tersenyum kejam. Racun itu akan menggali ke dalam lautan kesadaranmu dan menggerogoti jiwamu sedikit demi sedikit, membuatmu berharap mati. Ular roh erosi berubah menjadi garis hitam dan melesat ke arah alis Chen Ping dengan kecepatan yang sulit dilihat. Dengan mata telanjang, Mo Chen dan Humazi berteriak bersamaan dan ingin menyelamatkan tetapi terjerat oleh tanaman merambat beracun. Chen Ping tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Alih-alih mundur, ia malah maju, dan cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba muncul dari antara alisnya. Itulah perisai kekuatan naga yang terbentuk setelah ia memurnikan esensi naga. Mendesis, ular roh erosi menghantam cahaya keemasan, mengeluarkan desisan melengking, dan benar-benar terkejut dan terpental mundur, dengan semburan asap putih keluar dari tubuh ular tersebut. Bagaimana mungkin? Teriak Wan Duxi. Ular pengikis jiwa adalah gu kelahirannya yang telah ia kembangkan selama 100 tahun. Gu itu dirancang khusus untuk mengalahkan jiwa dan tidak pernah gagal. Tepat saat dia kehilangan kesadaran, pedang Chen Ping tiba. Ujung pedang pembunuh naga berhenti 1 inci di depan alis Wan Duxi, dan energi pedang emas dan hitam yang saling terkait telah menembus lubang berdarah di kulitnya. Kau tak bisa membunuhku. Wan Duxi akhirnya merasa takut. Aku penguasa lembah 10.000 racun. Jika kau membunuhku, kau akan diburu oleh seluruh penggarap racun surga kelima. Tatapan Chen Ping dingin dan tak tergoyahkan. Apakah keluarga Hu memohon padamu dengan cara yang sama saat itu? Kata-kata ini bagaikan pisau tajam, menembus pertahanan psikologis terakhir Wan Duxi. Wajahnya pucat pasi, dan ia pun ambruk di peron, memotong. Chen Ping mengerahkan tenaga pada pergelangan tangannya dan pedang itu pun berkelebat. Kepala Wan Duxi terguling ke tanah, dan darah hijau tua mengucur deras dari lehernya, tetapi saat bersentuhan dengan roh jahat di sekitar Chen Ping, darah itu sepenuhnya dimurnikan. Dengan kematian Wan Duxi, tanaman merambat beracun yang tumbuh liar langsung layu, dan kabut beracun di aula.
mulai menghilang. Hu Mazi menatap mayat Wan Duzi di panggung tinggi, tiba-tiba berlutut di tanah, dan bersujud 3 kali ke arah keluarga. Hu, leluhur, aku telah membalaskan dendammu. Mo Chen menepuk bahunya, matanya penuh desahan. Chen Ping berjalan ke tripod perunggu, dan cairan hijau tua yang masih berputar di tripod telah berubah menjadi air jernih. La mengulurkan tangannya dan menyentuh dasar tripod, lalu mengeluarkan sebuah liontin giok berukir kata, Hu. Masih ada sedikit jimat spiritual di liontin giok itu. Ini seharusnya milik keluarga Hu. Chen Ping menyerahkan liontin giok itu kepada Hu Mazi. Hu Mazi mengambil liontin giok itu dengan tangan gemetar, air mata akhirnya mengalir di wajahnya. Ini liontin giok, pelindung leluhur kita. Ketiganya menggeledah aula 10.000 racun dan menemukan banyak harta karun yang dijarah dari lembah 10.000 racun. Kebanyakan harta karun itu diukir dengan tanda keluarga Hu. Hu Mazi dengan hati-hati menyimpan barang. Barang ini, seolah-olah merupakan harta karun langka. Selanjutnya, saatnya pergi ke Sekte Cahaya Suci. Chen Ping menatap kabut beracun yang perlahan menghilang di luar jendela, kilatan dingin di matanya, tak satu pun dari mereka yang terlibat dalam pengepungan dan penindasan saat itu bisa lolos. Sekte Cahaya Suci terletak di dataran Cahaya Suci di sebelah barat surga kelima. Berbeda dengan lembah 10.000 racun yang menyeramkan dan misterius, tempat ini diselimuti cahaya keemasan sepanjang tahun. Istana-istana giok putih, melayang di awan, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Namun hanya sedikit orang yang tahu berapa banyak rahasia kotor yang terkubur di bawah tanah suci ini. Chen Ping dan 2 orang lainnya berubah menjadi 3 aliran cahaya dan mendarat di luar gerbang Sekte Sengguang. Murid penjaga gerbang, mengenakan jubah putih bersih dan memegang pedang perak, segera melangkah maju untuk menghentikan ketiga orang itu begitu melihat mereka. Siapa kalian? Tolong tunjukkan kartu nama kalian. Hu Mazi melangkah maju dan berkata dengan dingin, katakan pada pemimpin klanmu untuk keluar dan katakan bahwa keturunan keluarga Hu ada di sini untuk membalas dendam atas hutang darah mereka. Ekspresi penjaga gerbang berubah. Dasar orang gila yang berani. Beraninya kau bicara omong kosong di depan Sekte Cahaya Suci. Pedang perak di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya menyilaukan dan menusuk ke arah Hu Mazi. Mata Chen Ping berkilat, dan tanpa menunggu Hu Mazi bergerak, dia menjentikkan jarinya, dan seberkas energi pembunuh berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar, secara akurat mengenai bilah pedang panjang itu. Mana, disertai suara, klang, yang keras, pedang perak itu hancur berkeping-keping dan serpihannya berhamburan kemana. Para penjaga gerbang itu begitu terkejut hingga mereka melangkah mundur berulang kali, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu adalah orang-orang jahat yang sesat. Bidat jahat. Chen Ping mencibir. Dibandingkan dengan Sekte Sengguangmu, yang tampak suci di luar tetapi kotor di dalam, kami jauh lebih bersih. Pada saat itu, terdengar suara agung dari gerbang gunung, siapa yang berisik di sini? Saat suara itu terdengar, seorang pria parubaya berjubah emas berjalan perlahan keluar. Wajahnya tampan, temperamennya anggun, dan cahaya keemasan lembut terpancar dari tubuhnya, lah tampak seperti orang suci. Dia adalah tetua penegak hukum dari Sekte Cahaya Suci, Li Xiuyuan. Mo Chen berbisik, dia adalah Dewa Bumi tingkat 7, ahli dalam teknik pedang cahaya suci, dan konon telah memahami sedikit niat pedang suci. Li Xiuyuan melirik mereka bertiga. Ketika melihat aura pembunuh samar di sekitar Chen Ping, ia sedikit mengernyit. Tuan, Anda memiliki aura pembunuh yang begitu kuat, namun Anda berani memasuki Sekte Cahaya Suci kami. Apakah Anda bosan hidup? Kalian, Sekte Cahaya Suci, yang sudah lelah hidup. Chen Ping melangkah maju, dan aura pembunuh tiba-tiba meletup, menghamburkan cahaya keemasan di sekitarnya. Ratusan tahun yang lalu, kalian bergabung dengan lembah 10.000 racun dan olah dao jahat untuk memusnahkan klan Hu. Hari ini adalah hari untuk menyelesaikan masalah itu. Wajah Li Xiuyuan sedikit berubah, tetapi kemudian ia kembali tenang. Raut wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Yang mulia salah. Keluarga Hu mempraktikkan teknik jahat dan mencelakai banyak orang saat itu. Bagaimana mungkin Sengguang kita, sebagai sekte yang terhormat dan jujur,
hanya berdiam diri. Menekan mereka berarti menegakkan keadilan. Meneguhkan keadilan untuk surga. Hu masih tertawa terbahak-bahak. Keluarga Huku telah berpraktik pengobatan selama beberapa generasi, menyelamatkan nyawa. Kapan kami pernah menyakiti makhluk hidup? Demi mencuri, kata Lo, herbal kami, kalian mengarang kebohongan yang tak tahu malu. Omong kosong. Tatapan tegas terpancar di mata Li Xiuyuan. Sepertinya pikiran kalian telah diliputi oleh pikiran jahat. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan menyucikan kalian, para iblis jahat. Begitu ia selesai berbicara, cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba memancar, dan sebilah pedang emas muncul udara tipis di tangannya. Pedang itu diukir dengan rune yang rumit, memancarkan tekanan yang mendebarkan. Gerakan pertama teknik pedang cahaya suci, menerangi bumi.